Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu beserta saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku
dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Hukum Taurat pada kebaktian kita, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 4. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dan marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Epistel pada kebaktian kita tertulis dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai 20. Kita membaca secara responsoria. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 3. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Sesat, pegang tanganku erat. Jemaat bangkit berdiri. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kau Tuhanku penebus, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Lansia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan sejenak warta Jumat Minggu ini. Kami dari Majelis Gereja HKBP Batam, Resort Batam mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat HKBP dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita sekalian. Minggu hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Bagian yang kedua, Partangyangan Wek, sebagaimana yang sudah kita laksanakan setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat di setiap Wek masing-masing. Bagian yang ketiga, persembahan ke depan. Pada ibadah minggu depan, tanggal 6 November 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Bagian keempat, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Bonar Lambos Sihite, Inang Kadimatri Simamora. Jemaat Wek Baloi Kolam 1, lahir pada tanggal 22 Oktober 2022, anak dari orang tuanya dalam keadaan sehat. Bagian kedua, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Bobby Indra Panjaitan, Inang Laura Borusi Dauruk, Jemaat Wek Batam Center, lahir pada tanggal 18 Juni 2022, anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Bagian yang ketiga, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga Jeffrey Bakara, Inang Sinta Romauli Borusi Marmata, Wek Baloi Center, lahir pada tanggal 24 Oktober 2022, anak dari orang tuanya dalam keadaan sehat. Bagian keempat, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Hartono Lumban Raja, Ibu Deviniari Manulang, Jemaat Wek Baloi Kolam Sektor 1, lahir pada tanggal 23 Oktober 2022, anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Anggota jemaat baru, mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat gereja kita. Pertama, keluarga Guntur Damri Dixon Nainggolan dan Ibu Satrinia Marguna beserta seorang anak mereka, alamat Bengkong Indah Atas, Blok G nomor 4, Wek Bengkong Indah. Mereka dari jemaat pemuda gereja kita. Yang kedua, keluarga Impan Amunte dan Ibu Pendeta Rumianti Nafitupulu, alamat Saipanas, Wek Saipanas, mereka dari jemaat pemuda gereja kita. Bagian yang ketiga, keluarga Dr. Martin Pasaribu dan Ibu Priska Anita Siburian Amkep, alamat Jalan Nusa Indah, nomor 114 Baloi Center, Wek Baloi Center. Kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi anggota jemaat yang baik. Bagian ke-6, Pesta Gotilon dan Pesta Prajublewum HKBP Batam. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan, sebab telah terlaksana dengan baik Pesta Gotilon dan juga Pesta Prajublewum gereja kita. Untuk itu, gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan, terutama kepada seluruh jemaat dan seluruh Wek yang telah mengikuti acara tersebut dengan menyerahkan persembahan celengan dari setiap keluarga. Demikian juga Silua untuk Pesta Prajublewum. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Sementara waktu sampai saat ini,
Persembahan yang terkumpul dari Pesta Gotilon sebanyak 308.602.100 rupiah. Dan untuk Pesta Prajublem sebanyak 165.659.000 rupiah. Kiranya Tuhan mempermuliakan melalui pesta tersebut. Mengenai laporan dan daftar yang menyerahkan celengan Pesta Gotilon dapat kita lihat dalam warta jemaat minggu yang akan datang. Bagian yang ketujuh, pertangyangan ama PHD. Pada hari Senin 1 November 2022 diadakan kebaktian Kor Ama PHD dan keluarga di rumah keluarga HR Simajuntak Ibu Borsitorus, alamat Perum GPI Anggrek Blok F nomor 12A, masuk pukul 19.30 WIB. Bagian yang ke-8, PA Pemuda. PA gabungan seluruh pemuda diadakan pada hari Jumat 4 November 2022 di gereja, masuk pukul 19.30 WIB. PA tersebut dipimpin oleh Bapak Sintua B. Opusunggu, Ketua Dewan Kononia. Mari kita ajak seluruh Naposo dari rumah kita masing-masing. Bagian ke-9, donor darah. Dewan Diakonia Gereja akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 13 November 2022 pukul 19 WIB hingga 12 WIB, bertempat di ruang sermon. Bagian 10, kegiatan Jubileum 50 tahun HKBP Batam. Sehubungan dengan pesta Jubileum 50 tahun gereja kita, telah dan akan diadakan beberapa kegiatan untuk menyambut dan merayakan pesta puncak pada bulan Desember mendatang. Pertama, pembangunan klinik dalam proses. Kedua, pengecatan bangunan gereja dan tembok pagar gereja dalam proses. Ketiga, penyusunan buku sejarah HKBP Batam dalam proses. Keempat, penataan taman dan lingkungan gereja dalam proses. Kelima, pemasangan lonceng atau giring-giring gereja kita pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 jam 9 WIB. Ini dimohonkan kepada Bapak Ibu yang ada waktu agar bisa hadir untuk menyaksikan dan mendukung pemasangan lonceng gereja kita tersebut. Bagian ke-6, bakti sosial kepada jemaat yang sakit, menahun dan dibawel dilaksanakan 26 November 2022. Ketujuh, perlombaan kerohanian dilaksanakan dalam bulan November 2022. Bahan perlombaan. Pertama, lomba vokal solo lagu rohani. Sekolah minggu umur dari 9 tahun hingga 12 tahun. Peserta WEK, lagu wajib buku ND nomor 550 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lagu disiapkan panitia. Lagu pilihan buku ND 307 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Pianis dari panitia. Untuk remaja umur 13 tahun hingga 17 tahun dari WIK, lagu wajib buku ND 722 ayat 1 hingga yang kedua. Lagu pilihan buku ND 820 ayat 1 hingga yang kedua. Buku ND 830 ayat 1 tambah 3, buku ND 789 ayat 1 dan 2. Untuk Naposo, umur 18 tahun hingga 25 tahun, peserta Dewik, lagu wajib, buku ND 764 ayat 1 hingga yang kedua.
Lagu pilihan buku Ende 434 ayat 1 ditambah 4. Buku Ende 764 ayat 1 ditambah 3. Buku Ende 432 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Lomba menyanyi duet suami istri, Ama dan Ina per wek. Lagu wajib buku Ende 516 ayat 1 ditambah 3. Lagu pilihan buku Ende 326 ayat 1 ditambah 3. Buku Ende 587 ayat 1 tambah 3. Buku Ende 622 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Lomba membuat cerita Alkitab dengan narasi yang menarik, anak sekolah minggu dan remaja. Bagian yang keempat, lomba menulis ayat emas Alkitab, sekolah minggu dan remaja setiap week. Model coret tulisan dan model bingkai menjadi bahan penilaian. Bagian ke-11, rapat panitia jubileum. Sehubungan dengan semua kegiatan pesta jubileum yang akan kita laksanakan, maka panitia akan mengadakan rapat setiap minggu malam pukul 19.30 WIB di ruang sermon. Diharapkan kepada semua anggota panitia untuk datang mengikuti rapat tersebut. Bagian ke-12, rapat panitia Natal, Ama, Ina, dan Lansia. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 akan diadakan rapat panitia Ama, Ina, Lansia masuk jam 17 WIB bertempat di ruang sermon. 13. Pesta puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 20 Kepri akan diadakan pada Minggu tanggal 13 November 2022 di Stadion Tumenggung, Batam, mulai pukul 10 WIB. Sebagai dukungan dan sukacita kita atas kegiatan tersebut, diharapkan kepada seluruh jemaat yang bersedia mengikuti pesta puncak tersebut. Pada minggu tersebut, jadwal ibadah di gereja kita akan berjalan seperti biasa. Bagian ke-14, bantuan untuk pembangunan pos sekolah minggu Balai Kolam. Pertama, dari keluarga B. Siregar Inang Boru Siburian, dari WEK Balai Kolam sektor 1 sebanyak 500.000. Bagian yang kedua, dari keluarga Dr. Sahat Sianture SHMH Inang Boru Simorangkir, dari WEK Balai Center sebanyak 1 juta rupiah. Ketiga, dari keluarga Sintua Manurung Inang Boru Simbangucong, dari WEK Balai Kolam sektor 2 sebanyak 500.000. Keempat, punguan Kor Ina PHD sebanyak 1.730.000 rupiah. Bagian kelima, keluarga Situa JH Siahan Inang Boru Simamora, WEK Balai Kolam sektor 3 500.000 rupiah. Keenam, keluarga Situa PH Munte Inang Boru Pandeangan sebanyak 2 juta rupiah. Bagian ke-15, pesan Sinode Godang HKBP nanti akan dibacakan setelah titik. Persembahan bulanan. Beberapa minggu lagi kita akan memasuki akhir tahun gereja. Melalui warta ini kami menghimbau kepada seluruh jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya agar segera dilaksanakan untuk mendukung pelayanan gereja kita. Bagian ke-17, pelatihan musik. Seksi musik akan mengadakan pelatihan pengembangan. Pertama, tim remaja bersama tim komputerer. Kedua, pelatih untuk pemula yang bertalenta. Ketiga, pelatihan saksofon rencana dimulai di minggu kedua November 2022. Pelatihan pertama 1 kali 1 minggu,
agar mendaftar bagi yang berminat untuk pelatihan tersebut. Bagian ke-18 boleh kita lihat, kita simak di dalam daftar bagi teman-teman kita yang dalam pesakitan pada saat ini. Bagian ke-19 juga bisa dapat kita lihat. Yang terakhir, saldo akhir keuangan kita 844.453.624 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita. Sekarang kami akan membacakan Tona Sinode Agung Sinode Godang HKBP yang ke-66. Huria Kristen Batak Protestan. Tona Sinode Godang HKBP Pak Ono Pulu Onopon. Madapoton nani haholongan. Sude ruas dohot parhalado ni HKBP di inganan nabe. Acini roha ma dihamu dohot damis yang debata amata. Dohot sianakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji ma Tuhan Yesus, Raja ni huriai, nasai marsi hohot mangurupi dohot mamasu-masu huriana, di nasa ragam ni pakubasioni, di bagasan pangarambot yung nai, nang mardalad do sidori godang HKBP paono pulonopon, di parhutaan si menare si poholon Tapanuli Utara, di bagasan ruhut ni Hahipason, nama perdomuan tu COVID-19. Sinondangan ni tema masiurupan mahamu mamorsan akan adodohi imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 4 dohot subtema marhite aturan dohot peraturan na dumenggan dohot sentralisasi perhepengon HKBP marhiras ni roha pahisahon pakubasion di partikian digitalisasi marhite toma subtemaon dihirim do asa lam marsiurupan hita diragam ni aka ulaun parhuriauni. Dibuka do sinodei marhite pertangyangan dohot ulaun nabadia manoguhut paturuhon sude parsinode madohotisa di bagasan tangiang dohot todi parhamanggion manotopon aka haputusan nama sai arga jala masai balgado pakorhon tu pardalan ni pakubasion ni HKBP tujuloan ni Arion. Tahalasodo nang haroro ni aka panggonggomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikirion tu sude parsinode marhite hata hahuasi na pinasar nasida anggiat sisada urdot huria dohot panggonggomi paturehon panahit sosial boy mengenai mangolu di masyarakat dohot bangsota songoni asa marsiurupan paturehon hahipason dohot pargaluton ni nalam tuhitsa songoni dohot harohron ni Kapolda Sumatera Utara namanosohon hinarikot ni parsidohoton ni HKBP mangurupi patuluson aka ulaw na pinatupa ni pamareta. Majaga hadamehon ni di bagas tabe, huhut lam marsitutu pataridahon hareta, sude ruas nang parhalado ni huria di inganan. Tarida do parhisa ni pakubasion ni HKBP sian barita jujur tahun, na pinaadar ni opui eporus, las martopido usaha dohot persitutuan ni huriata mangguhi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP nung nga dipatu pa huriata lobi sian 121 miliar
lahu manggarar utang tu dana pensiun ikon duluatta dope 7,7 miliar mangalunasi utangi ditotopon parsinode godang do asa marhusor dana pensiun manfaat pasti manang DPMP gabenada pensiun iuran pasti manang DPIP mauliate ma di pasahat sinode godang tu sude ruas dohot parhalado ni huriata dohot pangurupi dana persita dohot pangurupi dana pensiutai akup ni di hama masa ni pandemi COVID-19 lam tuhisana do hatuaun ni huriata mamahin teknologi informasi manang IT laho pahebakon pakobasyon parsitutuan ni sude ruas dohot parhalado manupahi dalan paturai-turehon aka artani HKBP songoninang parsidohoton ni HKBP di aka ulaon okumenis di parhukilhon parsinode do nang akan naso sadok di pertibion di parhukilhon sinode raya do huria di pertibion ima porang di Ukraina dohot aka porang di aka inganan na asing di parhukilhon parsinode do nang aka isu politik termasuk kerusakan lingkungan hidup, tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual, hombartu panidangion ni haporsiaon, ikon parsino do ruas dohot parhalado ni huriata, mangotapi aka kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual, di parsingukuton do nalaho na masa di Tapanuli Utara, mengenai torop bagas doho gereja sitangnya konon parsinode aka korban asa margogo laos dihamuletehod do nang aka pangurupion sian aka huriata na mangurupi aka korbani hehe sian parukulion boloni bagas do dihatai di sinode godangi dalan pasauton sentralisasi parhepengon HKBP dung jolo di patupa aka pakatayon na bagas di ganop tirket ditotopon sinode godang do balga ni situ hukon ni huria tu program sentralisasi 55% sian potensi parhepengon ni ganop huria tu pusat laho manupahi tu program sentralisasi program di distrik doho di hatopan songonin nang manuhuk parbarajon ni sude pangula ni HKBP na pinabakit ni Eporus jala 45% nari na tading di huria si pakeon tu program pakebason di huria nunga leleng na di hasi holi huriata hasa saut ni sentralisasi on marhite sentralisasi parhepengonon lam hissa pakebasion di huriata mangalehon dalan tu sude huria dohot pangulana patupa aka inovasi dohot kreasi laos mangotapi aka hamaolon nama pardomuan tu mutasi pelayanan dohot dana pensiun dung mamolus panigot ini nang takas di tiket huria resort dohot distrik ditotopon sinode godang do amandemen paopaton aturan peraturan HKBP 2002 padenggaton aka namar pardomuan tu harwaran tu sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon songonima pardomuan tu pamaheon ni teknologi di pakubasion di huria pakiotama amandemen aturan naib baruon membuka siang tanggal 1 Januari 2020 tolu. Saya diurupi di pargogoe jala di pasu-pasu Tuhan masude ruas nang perhaladon HKBP patuluson aka ulaon natau pasahaton haporsiaon nang pahisahon ngulu ni sadok HKBP. Taingot mahata ni tuhata
di Jeremi 20 sia ayat pasap 10 sadahon nama dok anong ngatakas huboto sakap akka na husakapi taringo Tuham nin na Jehovah sakap hasonanga dotahe dada tuhamagoan asa ahu mangalehon Tuhamu ujung na hina hokonom muna. Semenari si paholon 27 Oktober 2022 tabe mardongan tangyang atas goar ni sude parsinode godang eporus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar damang dainang songonima titing ni huriata do surat do tona naro sian uluan ni huriata sian piaraja tarutung salam. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Ama PHD.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 dimulai dari ayat 1 serta mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam
bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah kau, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duga dan teluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih, waktu ini telah menunjukkan pukul 9:05. Dan saatnya saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan atau Alkitab sangat tegas mengajarkan kita supaya tidak hidup di dalam dosa. Firman Tuhan sangat tegas mengajarkan agar kita tidak hidup di dalam dosa. Jikalau ada sebagian orang kecil mengatakan ada dosa kecil dan ada pula dosa yang besar, itu hanya asumsi, perhitungan kali-kali daripada manusia saja. Ayo lu dota begi padohan nasongoni, didok angguau otik dudusaku dang songon sia dunangan nungatung maca gudang dosa nai. Nina. Pertanyaannya, apakah ada takaran timbangan tentang dosa ini? Tidak ada. Bahwa jikalau seseorang ada mengambil yang bukan miliknya, walaupun itu dalam jumlah kecil, itu sama dengan mencuri, artinya itu dosa.
Sebaliknya, jikalau ada juga orang yang mengambil yang bukan miliknya di dalam jumlah yang besar, itu sama juga disebut dengan pencuri atau melakukan dosa. Sama. Manang molo tu ngadong madok songonon angguau sasahali do pahata-hata donga kudang songon sia donangan ganu pari ganu tiki sehola pahata-hata dongan ala hola sahali-sahali do hola laki-laki neidui dang adong nama dok songoni saru padui amang do inang dosa dotongi. Apakah yang saya maksud daripada ini bahwa bukan kita diajak untuk mengambil hal yang bersifat untung dalam menakar-nakari dosa itu. Kalau dosa itu semua sama, maka mari kita melakukan yang besar sekaligus. Bukan itu yang saya hendak katakan. Aidak ya didok Tuhan itu hita. Anggoho otik dope dosam, dang riko dope tuho, majalo hasisani dosa. Dak ya di pasak Tuhan isongoni. Ya. Tetapi firman Tuhan sangat tegas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Clear. Selesai semuanya. Mana ngaha petahoi? Apakah itu kecil atau besar? Sama. Dosa. Alani masih bereng maju hita dok nela bungtai. Masih bereng maju hamu jamang do inang. Dok makmu ba mahita namu masongoni. Ai saru pado have. Mu ba mahita. Tordok ma nunga gudang huula dosa. Mu ba maunita masongoni. Asa betul-betul ias parngolota, asa betul-betul ture parangeta, dia dopan ni debata. Dan dihalomohon debata dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kehidupan yang di dalam dosa itu juga lah yang kita temukan di dalam nas khotbah pada hari ini. Dosa yang sudah berjemaah membuat orang-orang pada waktu itu tidak takut lagi untuk berbuat dosa. Dan nabiar be. Dan pitor di dada rohani amang tahe buhadon no tahe sotung muruk Tuhan dang be. Sirapuna majol mahati hai. Masih bail lomo nabi. Tabering mak. Dikatakan di dalam ayat 2, Yehuda bagaikan anak yang lupa terhadap orang tua yang mengasuhnya. Mereka memberontak dan pergi meninggalkan orang tuanya. Seperti anak di dalam keluarga itu, dia memberontak. Ini yang pertama. Lalu dikatakan kemudian pada ayat yang ketiga, seperti hewan yang lepas dari tali kekang, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Posisi itu tuduh deh. Di batudus doh pahapanan. Lembu mengenal tuannya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umat Tuhan tidak memahaminya. Sementara segala apa yang baik telah Tuhan sediakan bagi mereka. Kehidupan manusia pada saat itu tidak lagi memiliki etika dan moral yang baik. Semuanya sudah rakus, semuanya sudah dipenuhi dengan kejahatan. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Sehingga Allah berkata, celakalah mereka oleh karena dosa-dosanya. Yang syarat dengan kesalahan, bahkan keturunan-keturunan mereka juga sudah membiasakan dirinya dengan kejahatan lagi. Anak yang sudah berlaku tidak baik. Dan inilah kemerosotan yang terjadi
ketika itu. Betapa hancurnya. Luar biasa. Apakah mereka tidak beribadah? Jawabnya mereka beribadah. Namun peribadahan itu tidak dibarengi dengan rasa syukur dan hidup yang setia kepada Tuhan. Disebut bahwa mereka melakukan ibadahnya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka juga memberikan kurban, memberikan persembahan, mengikuti dan melakukan perayaan hari-hari besar keagamaan. Tetapi perbuatan mereka adalah penindas, pemeras, dan menjadi sumber kesusahan bagi orang lain. Sehingga Tuhan sudah jemu melihat ulah yang demikian. Hingga Allah mengatakan, walaupun mereka berkali-kali berdoa, tapi Tuhan tidak mendengarkan, sebab tangan mereka penuh dengan darah. Gok hajahatod do, holan si paula-ula do, holan si paletsem nama kehidupan peribadahan ini. Oleh karena keadaan yang demikian, maka Allah datang melalui hambanya Nabi Yesaya untuk memberikan teguran kepada mereka. Dikatakan, basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Itu yang kita baca di dalam nas hari ini. Ibarat sesuatu yang nempel di dalam tubuh kita, maka harus dibasuh. Dan yang paling penting, tidak cukup hanya dibasuh, disiram, enggak cukup. Tapi harus ada upaya membersihkan, dibersihkan. Butuh usaha di dalamnya. Kita tidak cukup berkata, hai yang kotor bersihlah engkau, itu enggak bakalan bersih. Ikut turut dohita dohot pajacone. Molo tabering penang di gereja tahun, ai kotor ma gereja tahun nita songoni rupani dung mula gereja, dang ia sadiri. Yakin mahita mang do inang, dang ia sadiri. Alani rak mahita menjaga kebersihan di tonga-tonga di gereja tahun. Sering sekali hal ini tidak menjadi perhatian daripada jemaat dan gereja. Ikut turu dohita payasoni. Membersihkan diri. Maka seseorang yang ingin hidupnya berubah, yang ingin akan pertobatan, dia tidak cukup berkata dan berdoa semalam suntuk kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Hal itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi bagaimana juga kita harus ikut turut membersihkan hati dan kehidupan kita dari dosa tadi. Selanjutnya firman Tuhan berkata, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat, bahkan berhentilah berbuat jahat. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat. Bapak ibu saudara-saudara, yang namanya perbuatan jahat itu tanpa dipelajari pasti bisa dilakukan. Dang pola guru honoton hajahatoni pasti doi ulah honotoni. Otomatis doi. Alanido saya ganup tiki hita disosoi dipakulingi marhiti-hiti hatani di bata lahu maulahon nadinggan. Asa molorosat diri do hajahatoni hitape naing matorus ganup tiki berupaya untuk melakukan yang baik. Kejahatan itu, Bapak Ibu sekalian, akan berhenti ketika kita kembali menyadari hidup kita ini di hadapan Tuhan.
sebagaimana adanya kita di hadapan Tuhan, disitulah kita berhenti berbuat dosa. Adong do contohna, songo dia do kita seperti itu aslinya di hadapan Tuhan. Ketika kita tidur, itulah asli kita. Jadi mau lo neng berengot ta asli ta, aslinya dongat ta bereng mai mana hati hamudum. Pitor tarida do, songo dia aslinya di si. Ya. Orang yang sedang tidur itu disitulah dia berhenti dari melakukan yang jahat. Tapi coba dia sudah bangun, ya, kambuh lagi, kan gitu kan. Hatok madungon kan nita dosongoni, ya tormurum main aki terus marnipi-nipi terus asa menak. Ya ini dia. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat. Dan dikatakan kemudian berhenti berbuat jahat tidak cukup hanya sampai di sana. Berhenti tidak cukup, tetapi harus disertai dengan belajarlah berbuat baik. Dang songon rambu-rambu lampu lalu lintasi, so satokin, alai dung hijau, mula musi gada-gadaun. Dang songoni berhenti berbuat jahati, so satokin, dungi mula musi mangulah dosa sahirana mangalap gugu ibana dangi. Ido makanan ido berhentilah berbuat jahat dan lakukanlah yang baik dalam hidupmu. Coba lihat apakah yang perlu dilakukan di dalam kebaikan itu. Lihatlah mereka ninna akan napugusi anak-anak yatim piatu, para janda-janda, mereka yang tidak mendapatkan haknya, mereka yang memperjuangkan kebenaran, mereka yang mencintai kebenaran, maka perjuangkanlah mereka. Inilah firman Tuhan. Dan dikatakan tadi, jikalau engkau sudah melakukan itu, marilah kita berperkara. Artinya, marilah kita seperti di pengadilan itu, melihat sesungguhnya apa yang menjadi bahagianmu ketika kamu sudah melakukannya. Pertama, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih. Merah adalah warna yang kontras, warna yang norak, warna yang ngejreng, kan begitu. Makanya kalau ada grup-grup atau kelompok-kelompok kalau bikin seragam suka bikin warna merah supaya ngejreng, supaya kelihatan langsung tampak. Oh nyan namar baju nameran grup kelompok sianodoi tor di botot. Tapi ibarat demikian jugalah dosa itu, sekalipun dosa itu kontras, menyolok, sering sekali dilakukan oleh manusia, tetapi tidak ada daripadanya yang terlalu kuat, yang tidak mampu dibersihkan oleh Tuhan. Semua akan putih melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kepada mereka dikatakan, pilihlah yang baik. Apakah yang kau pilih, berkat atau kutuk, hidup atau mati? Tidak ada yang setengah-setengah, setengah kutuk dan setengah berkat di dalam hidup kita. Tidak ada yang demikian. Setengah baik dan juga setengah yang jahat, hal itu juga tidak ada dalam diri kita. Setengah bertobat dan setengah jahat, hal ini juga tidak ada. Setengah yang bersifat ketuhanan dan setengah lagi bersifat kehutanan saking brutalnya, itu pun tidak ada. Tetapi kepada kita dikatakan pilihlah, sebab ketika kamu memilih yang baik, kamu akan menikmati kehidupan, kamu akan makan, kamu akan mendapatkan berkat, berlimpah sukacita. Tapi sebaliknya adalah kamu akan mendapatkan hal yang setimpal juga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, amat jelas sekali firman Tuhan pada hari ini. Maka apa yang mau kita ambil daripada firman ini? Yang pertama sesuai dengan topik minggu kita, belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Sekali lagi, belajar berbuat baik, berhenti berbuat
jahat. Jangan terbalik. Belajar berbuat jahat, berhenti berbuat baik. Bukan demikian. Nah, bukan terbalik. Tapi belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Tuhan butuh orang-orang baik di tengah-tengah dunia yang jahat sekarang. Najulu du amang, najulu du inang, mabir halak mamering pareman. Najulu du yamang, najulu du inang, mabir halak mamering mantan pareman. Seolah na turus ya sangasakon mantan pareman daunin na songoni. Ati amang ati. Najulu dui, angkon waing nga mabir halak mamering akana burju. Akana burju na mahalak mabir mamerengi. Ya harus songoni. Adong manarikot di huria na hinubasan. Ni Jepang masalah amata amang. Adong songono bah. Matsarikot situ tuon di pos pelayananan. Bah. Aya pola maul ni haro amang padita nami. Batole. Tabae ni ninna. Unang masongoni amang ay pabalgahudon di ba masyak kamu di ba nay hululuy pe mo na asing adang po lamang padita nami siya Tuhan idoin bengalam mabir biba sini mana sudi dungi asal pajupang pitoridok horas amang padita nami ahanari kok si rupaku pitorninna bedang mabir iba dang po lamang nungarari bisa sudi kaningon nama padita ipe olo mundur. Najolo na mamabir halak mamereng akan na sukat. Anggo sonari do mamereng akan na burju nama. Ima. Alanido tabuam mangulutan tu akan na denggan. Unang mamasa sodong pinangido siya nibana alay haborata nibana. Ngadang-adong dipangido siya ni mana haborata ni mana. Gudang musim mengkritik, angkon tungtang tikos beon kan itu. Ay song nanggo dia di leo ni mana mengkritik muse. Makan. Ay nasiringas sohono masa kana manginangate. Ima, anggo hita tapadau manak songoni. Belajarlah berbuat yang baik. Puasa asarona dengan di tonga-tonga ni parngolota. Bere kita ma. Molo saya terus duta juki ti halak. Terus tajuk kiti bana pasti do muruki molo saya terus dijukiti kita pasti do olo muru kita kan nga mabena so dinggan hita di si alay coba majo molo tung dijukiti alay saya tapa hohom saya tapa sonang saya tapadami rupani rohatay anggui si sadiri dui selesai dua kepersoalan na seolo do hita mangalusalusi muse nga sono ni na tek ina talusi muse mana mabay perbada bolon ale mo lunung tapasip atau ole mesi luja sadiri dui nita si dui imana mardosa hita aman kan itu anda seolo kita imana merdosa hita pelobi merdosa muse kan itu talo ini persoalan yang sering terjadi tapasonang ma tabereng ma satabi amang do inang siap pardopahani pe pitor tarida do pardopahan ni namangalo manangdang ima ngason niya silina songoni bawon siyan huta-huta ruado lam ruama muse molo se torus murhing ngamurhing bolang muse dang lam ruai manisi ima jadi ta coba ma tanikmati ma membuat suasana yang indah dalam kehidupan ini. Yang kedua yang mau disampaikan,
didok akan memilih nadinggan ido na mangulu. Orang yang memilih yang baik, maka mereka akan beroleh kehidupan. Adong di papungu-pungu na dapot dipakai tuna dinggan, disipadok dinggan, maka dia pasti hidup. Hidupnya pasti bisa bertahan. Alai molotor dipakai di tuna sodinggan, anggui torhato dui hosa-hosa nggak buhado nang sen nama turus jari-jari naon buhado nang mersugut duari nari sekian nari naik gelisah namanya terus. Jadi orang yang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan kehidupan. Asa mangulu didok nakin akan menikmati hasil daripada tanahmu. Orang yang melakukan yang baik maka pasti akan memiliki teman adong dongan na tabuan molo dong dongan jalhat si doinang amang molo dang adong dongan tohodoi hatsit coba hita mak dia dona tumabo mekel rap dongan daripada mekel hola salak niba hola mekel lupi ima mekel adong dongan rak mekel ale mekel do salak niba bah natabuan mekel marga muse adong dongan coba jo mekel hola salak ta sering muse songoni kan ngasuku-suku jol mah ana buharu naing kanin na nama ima. Jadi halas somay amang inang dihamu amang dihamu inang molo tungpe songoni sogoni roham manang keke salammu mamereng amatta keke salammu mamereng inata di bagas alai molo boi di bana menak tong disi boi lubi nai muse di baye komekel iko las do roham disi mau lihat ma Tuhan iko dohonom mudo. Artinya di sana kita menikmati kehidupan. Bamu se molo sabali nanaro seholan na muruk terus, seholan na pangarima so terus, ujung na didok mak, adi ka nang laon kanin na nama, dang tolapu bimang hadupion kanin na nama, ima. Jadi bae mak, bohado carana asal meliling sonang roha, amarap dot inatay rap dot amatay, dang adong nasing. Nadinggani ma di patupa sonang roha di tonga-tonga ni bagasta jalan na parpudi na patuluhon ninna belajarlah mengendalikan diri dang say hola balgani ate-ate dang say kendalikanlah dirimu hatimu itu unang pitur murah-murah muruk kendalikan dirimu heado songoni adung masalah amat ta haro baru disonggahion di badai di jabuna di badai natai ujung na kaluar memana sejabui mengaluli pelampiasan lau memana tu sadainganan adung mamanang piga halak disi bungu anggui mana tong ngasai holana marhosa gajang be bama kesal di helalai mana di badai bana kan hape dong mamane te kaik ho na masata bitu si majujungna pitur muru ki bana aidang bui mana garang di jabu tudungan ne mana garang isi mani ramehin tur muru ki mana isi do mani ramehin bah dangarong nolo mangaku si sudi saya turus di imana hatana marungutungu imana molo dapot tui ikon hutoparian non ini mana ikok hutoparian non berekon dapot tu manangisi nama niramawi ikok hutoparian non baru ma adong salah amat ta di boto do ternyata adong pipa AC bocor idu HP nama debu madik dik pitor di do amatai
au do nama beheni ahani munakin neng toparam mau toparma anggo barani duho bereng toparma HP ubo tang musya matana sadanai gabi mebi ribana kan hudok do anon ini mana huto pari doi anon ini mana ma toparma kan hudok doi anon ini mana dang sonari ina ima tadani biarna alani riko doi tamajaga dirita belajarlah mengendalikan diri unang alani balgani hati-hati so tung masal puhu alani balgani hati-hati alani horas ni pikiran ujungna lam sasudi karena firman Tuhan ini menghantarkan kita belajarlah berbuat baik tapi ereng maamanginang tung takasdo dipudahon na tua-tuata patun hanguluan tuis hamaguan takas doi hatani di Batama dok di Amsal 5 ayat 14 carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dan ayat 15 dikatakan bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Ini sangat jelas sekali untuk membawa kehidupan kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami dengarkan, menuntun dan mengajarkan kami untuk belajar melakukan yang baik dan berhenti melakukan yang jahat. Inilah cerminan kehidupan orang-orang yang tetap melekat dan menyatu akan firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk dapat menguasai hati dan diri kami. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat bisa hidup di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga olehnya ibadah kami sejalan dengan perbuatan kami. Fikiran kami sejalan dengan hati kami. Dan firman-Mu adalah peneguh, penopang bagi kami sekalian, sehingga kami tidak jemu-jemu berbuat yang baik. Kelak demikian pada akhirnya hidup kami menghasilkan buah yang baik dan yang manis, yang seturut dengan kehendak-Mu. Sertailah kami semua jemaat Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami dalam segenap pekerjaan kami. Daripada-Mulah kami mendapatkan pertolongan, kebaikan, rencana yang baik, dan juga segala penyertaan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dan sopan selalu ketika
Ketika ku bermain, bersinar, Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, meniskan sopa selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia yang
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dari kami seluruh para pelayan Tuhan di HKBP Batam. Tuhan memberkati.